Ketua DPP PDIP, Dedi Yefri Sitorus kembali membeberkan dugaan kecurangan sistematik yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024 terutama yang terjadi di Pilkada Jawa Timur, Jatim. Anggota Komisi 2 DPR itu mengaku heran dengan laporan KPU yang menyebutkan bahwa jumlah pemilih di sejumlah TPS di Jawa Timur, terutama di daerah Madura yang mencapai 90 hingga 100% DPT. Angka tersebut menurut Dedi sangat anomali alias janggal, mengingat partisipasi pemilih di TPS yang sama pada Pilpres 2024 lalu saja tidak sebesar itu. Jujur saya sampaikan, secara makro di daerah-daerah 37 provinsi yang pilkada kita bisa bertepuk dada. Tapi setidaknya di 4, 5, 6 provinsi itu betul-betul kita harus merenung ulang, apa seperti itu pilkada yang mau kita hasilkan, kata Dedi saat rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri, di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024. Daerah seperti Sumut, Banten, Jateng, Jatim dan Sulawesi Utara, saya kira kalau anggota DPR RI tidak menangkap keresahan masyarakat itu ya keterlaluan kalau menurut saya, sambungnya. Menurut Dedi, pihaknya sendiri banyak menemukan anomali berdasarkan data sirkap terkait jumlah pemilih di TPS yang angkanya mencapai 90 hingga 100% DPT di 2.801 TPS. Persentase terbesarnya di Sampang, Pamekasan dan Bangkalan. Di Sampang terdapat 9 desa jumlah pemilih di TPS-nya mencapai 100% DPT. Semua orang Indonesia tahu, namanya Madura itu mungkin 30% lebih penduduknya itu ada di luar daerah, cuma rumahnya dan keluarganya yang ada di kampung. Ya kalau mereka ini pulang Pak, sampai 100% Suramadu itu sudah macet. Jadi tolong jelaskan sama kita nanti bagaimana pemilih di TPS itu 90-100% DPT? Ini melebihi Pilpres Pak, tanya Dedi. Dia juga mencurigai hasil penghitungan suara, di mana suara calon gubernur yang diusung PDI untuk Pilgub Jatim yakni Tri Risma hari ini hanya mendapatkan suara kurang dari 30 bahkan 0 suara di 3.637 TPS tersebut. Keren banget, 0 suara di 3.637 TPS. Selisihnya dengan yang dikatakan menang menurut Quick Count 770.000 suara. Yang saya tahu pemenang suara terbesar di situ pada saat Pileg Pak Buya Said Abdullah dengan suara 500.000 lebih Pak, ujar Dedi. Dia merasa ada anomali dengan perhitungan tersebut. Terlebih lagi sosok Risma sendiri merupakan mantan wali kota Surabaya selama 2 periode dan suara PDIP di wilayah tersebut mencapai 500.000 lebih di 3 kabupaten tersebut. Apakah ada secara teori atau empirik bisa dapat 0 suara di 3.637 TPS? Pengurus partainya saja udah berapa? Kan ini anomali, pungkasnya. Saya ingin fokus satu aja pimpinan. Terutama ini untuk KPU dan Bawaslu. Apa yang terjadi di Jawa Timur sudah disampaikan dan belum ada respon setahu saya sampai hari ini. Anomali yang kita temukan berdasarkan data Sirekap. Jumlah pertama ini sudah disampaikan, mungkin bapak-bapak sudah punya jawabannya. Jumlah pemilih di TPS mencapai 90% DPT dan bahkan 100% DPT di 2.800 TPS. 2.801 TPS. Ini selisih antara paslon 02 dan 03 itu 637.000. Jadi 90-100% DPT di 2081 TPS berdasarkan data yang bapak-bapak tampilkan di layar si rekap bapak itu. Persentase terbesarnya di Sampang, Pamekasan dan Bangkalan. Di Sampang terdapat 9 desa, jumlah pemilih semua TPS-nya mencapai 100% DPT. Semua orang Indonesia tahu, namanya Madura itu mungkin 30% lebih penduduknya itu ada di luar daerah Pak. Cuma rumahnya atau keluarganya yang ada di kampung. Ya kalau mereka ini pulang Pak sampai 100% Suramadu itu udah macet Pak. Udah pasti Pak. Ya, jadi tolong jelaskan sama kita nanti. Bagaimana pemilih di TPS itu 90-100% DPT. Ini melebihi Pilpres, Pak. Lalu jumlah pemilih 03 di TPS, 03 itu Ibu Risma, itu kurang dari 30 suara bahkan 0 suara di 3.637 TPS. Keren banget. 0 suara di 3.637 TPS.
Selisihnya dengan yang dikatakan menang menurut quick count 770.000 suara. Yang saya tahu pemenang suara terbesar di situ pada saat pileg itu Pak Buya Said Abdullah dengan suara 500.000 lebih, Pak. Ibu Risma, mantan wali kota Surabaya yang disayangi rakyatnya, terpilih 2 kali, Pak. PDI Perjuangan di sana meraih suara 500.000 lebih di 3 kabupaten ini. Apakah ada secara teori maupun empirik bisa dapat 0 suara di 3.637 TPS? Di bawah 30. Pengurus partainya aja udah berapa? Kan ini anomali. Ini terutama di Sumeneb, Sampang, dan Pamekasan. Nah, yang kecil-kecil nih itu daerah Madura. Kita tidak bisa mencari kabupaten lain karena pada H+1 jam 12 si rekapnya ditutup. Mati itu barangnya, Pak. Sehingga kita nggak bisa crawling. Terakhir yang kita temukan itu pemilih pilgub lebih besar dari pemilih pilbub dan pilwali, selisihnya melebihi DPTB di 194 TPS. Jadi orang datang hanya nyoblos bupati, wali kota, gubernurnya kagak nyoblos. Is that make sense? Masuk akal kah itu? Kita tidak punya data lain karena rekapnya ditutup. Padahal KPU berpresentasi di sini bahwa ini barang lebih bisa diandalkan daripada pada waktu pileg pilpres. Bagaimana menjelaskan ini, Pak? Kalau kami hitung tadi, yang pemilih pilbub pilwalinya pemilih pilgub lebih besar dari pemilih pilbub dan pilwali. Jadi lebih banyak yang hanya milih gubernur, nggak nyoblos bupati, wali kota. Saya nggak ngerti rumusnya di mana tuh, Pak. 194 TPS. Ini terutama di Madiun, Situbondo, dan Kediri. Gimana menjelaskan ini? Saya nggak mau nuduh-nuduh. Nanti disuruh buktiin lagi. Yang dibayar negara menyelenggarakan siapa? Kita anggota dewan adalah fungsi pengawasan, kita yang disuruh buktiin. Makin kebalik-balik logika politik sekarang ini. Jadi saya nggak menyalahkan Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang nanti kalau kita evaluasi apa yang perlu diperbaiki, Pak. Capek kita kalau selalu berurusan dengan kayak begini. What be gone lah. Tapi kalau kita nggak belajar juga dari proses ini, keledai kita semuanya. Kami ingin perbaikan, Bapak Ibu. Kalah menang itu konsekuensi dalam sebuah pertarungan. Jadi itu saja pimpinan. Saya mau nanti jawabannya yang clear and clean, karena saya percaya tak seorang pun yang terhormat di ruangan ini akan mengabaikan semua anomali yang terjadi dalam pilkada kita. Ini menyangkut kehidupan kita berdemokrasi dan berbangsa. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.